mungkin bagi mereka yang tiap hari berkecimpung dengan laptop atau komputer, mungkin informasi ini informasi yang basi gitu ya. Tapi bagi mereka yang baru sekali membuka komputer atau laptop, terus ingin belajar ngetik, ini mungkin sangat berharga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih bersama saya di channel Belajar Komputer Otodidak. Di video kali ini saya akan berbagi terkait Microsoft Word, khususnya bagi para pemula yang ingin belajar Microsoft Word. Kali ini saya akan memberikan tutorial dari awal, dari belum mengenal sama sekali Microsoft Word, tentang bagaimana cara memulai, cara menggunakan, dan apa isi dari tampilan Microsoft Word. Tapi sebelum kita mulai, bagi yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya, serta membuat saya lebih semangat untuk membuat video tutorial-tutorial lainnya. Baiklah, kita mulai saja ya. Tutorial ini saya khususkan bagi teman-teman pemula yang ingin belajar mengetik di laptop atau di komputer ya. Jadi bukan untuk teman-teman yang sudah mahir menggunakan laptop atau komputer. Jadi maaf teman-teman, barangkali kalau mungkin bagi mereka yang tiap hari berkecimpung dengan laptop atau komputer, mungkin informasi ini informasi yang basi gitu ya. Tapi bagi mereka yang baru sekali membuka komputer atau laptop, terus ingin belajar ngetik, ini mungkin sangat berharga ya teman-teman. Jadi ada pertanyaan, bagaimana sih cara atau langkah-langkah awal ketika kita membuka Microsoft Word atau ingin ngetik di komputer dengan Microsoft Word? Nah, saya sampaikan begini caranya ya teman-teman. Langkah awal ketika kita membuka Microsoft Word yaitu kita lihat di tampilan layar atau desktop ini ada nggak icon seperti ini teman-teman. Icon atau logo biru dengan apa ya, lambang W, huruf W ya, atau Word. Atau biasanya di sini juga ada tulisan Word ya. Nah, cari icon seperti ini untuk membuka Microsoft Word, untuk memulai kita mengetik di komputer atau laptop. Teman-teman bisa cari di desktop atau di tombol start. Nah, di sini biasanya ada ya teman-teman. Kalau di sini tidak ada, bisa cari di all aplikasi di sini, all apps gitu ya. Nah, di sini karena Word itu alfabetnya paling bawah, kita scroll ke bawah. Huruf W berarti ya. Huruf W itu ada di bawah. Nah, sini. Ini adalah icon Word. Nah, begitu ya teman-teman. Untuk mencari apa ya, aplikasi Word ini bisa dengan cara melihat di desktop atau klik tombol start, maka kita cari icon-icon yang seperti ini ya. Caranya bagaimana untuk membukanya? Caranya yaitu dengan mengklik 2 kali pada icon Word. Nah, maka lembar kerja Microsoft Word akan terbuka. Atau dengan cara klik kanan, pilih Open. Maka lembar kerja Microsoft Word juga terbuka. Misalkan juga dengan klik tombol Start, kemudian klik icon Word. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah cara-cara bagaimana membuka aplikasi Microsoft Word. Ada juga dengan cara kita ketik di tombol pencarian ini. Di sini tombol search ya, search. Di pinggir dari tombol start ini ada tombol search.
Nah, kita bisa ketikkan di sini Word, kemudian tekan enter, maka aplikasi Word akan terbuka. Jadi begitu ya teman-teman, bagaimana cara memulai kita untuk membuka aplikasi Word. Oke teman-teman, setelah kita membuka aplikasi Microsoft Word, kita akan dihadapkan sama tampilan Microsoft Word seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada Home, New, sama Open. Jadi fungsi New ini adalah untuk membuat lembar kerja baru ya. Sementara fungsi Open adalah untuk membuka dokumen yang sudah tersimpan di komputer atau laptop kita. Jadi kalau kita ingin mengedit dokumen yang sudah tersimpan di komputer atau laptop kita bisa pilih Open. Tetapi kalau kita ingin membuat lembar kerja baru, maka kita pilih New. Nah, ini pilihan New. Di sini ada pilihan blank dokumen serta beberapa template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word-nya ya. Ini tinggal teman-teman bisa pilih barangkali sesuai dengan kebutuhan template-nya seperti apa gitu. Bisa memilih dari template-template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word ini. Untuk kita belajar bagaimana sih cara mengetik lembar kerja baru di Microsoft Word, maka kita pilih blank dokumen dulu ya teman-teman. Kita pilih blank dokumen. Nah teman-teman, ketika kita membuka lembar kerja Microsoft Word, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi Microsoft Word itu terdiri dari tab. Ini yang dinamakan tab. Tab itu terdiri dari Home, Insert, Draw, Design, Layout, Preferences, Mailing, Review, View, Help, dan Option Writer. Nah, kemudian tab itu isinya itu berupa ribbon ya teman-teman. Ribbon ini, nah, ini. Dan ribbon itu terdiri dari beberapa grup. Saya nggak akan menjelaskan tentang apa itu tab, apa itu ribbon, apa itu grup. Kita lebih ke arah bagaimana sih mengoperasikan Microsoft Word ini ya. Ketika lembar kerja Microsoft Word ini telah terbuka, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menentukan ukuran kertas. Ukuran kertas ini sangat penting sekali ya teman-teman, ketika kita baru memulai untuk membuat suatu dokumen. Karena ukuran kertas ini biasanya menjadi prasyarat sesuatu dokumen. Misalkan pembuatan skripsi yang mengharuskan ukuran kertas dengan ukuran A4, atau membuat proposal dengan ukuran F4 atau folio. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan ketika ingin membuat suatu dokumen atau mengetik satu dokumen adalah tentukan dulu ukuran kertasnya berapa. Nah, caranya yaitu dengan kita masuk ke tab layout. Ini tab ya, ada Home, Insert, Draw, Design, Layout, Preferences, Mailing, dan sebagainya. Nah, kita klik di tab layout ini teman-teman. Nah, di tab layout ini ada tanda panah kecil di bawah ini ya, di ujung bawah ini tanda panah kecil. Kita klik, nah maka akan terbuka ini menu page tab. Di sini ada pilihan orientation. Jadi orientation ini terdiri dari portrait atau landscape. Portrait ini untuk kertas yang berbentuk vertikal ya. Untuk landscape ini untuk kertas yang berbentuk horizontal. Nah, kita pilih nih. Kita butuhnya
misalkan potret nih. Potret dengan ukuran kertas A4. Untuk menentukan ukuran kertas, kita pindah ke paper. Nah, di paper ini sudah ada pilihan banyak sekali ukuran kertas. Tinggal kita klik saja tanda panah ke bawah ini ya. Klik. Nah, maka akan muncul ukuran-ukuran kertas yang sudah tersedia di Microsoft Word ini. Ini ada letter, legal, A4, eksekutif, 8,5 kali 13. Ini untuk folio ya biasanya teman-teman. Nah, ini ada banyak A5, A6. Nah, kurang lebih kalau kita misalkan untuk skripsi butuhnya ukuran A4, kita klik A4, kemudian klik OK. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman dalam menentukan ukuran kertas di Microsoft Word. Setelah menentukan ukuran kertas, langkah selanjutnya adalah menentukan margin atau batas tepi dari suatu dokumen ini ya teman-teman. Jadi margin ini sangat diperlukan ketika membuat suatu dokumen. Ini juga terkadang menjadi prasyarat ketika kita membuat suatu dokumen seperti pembuatan skripsi, itu mengharuskan margin 3344. Nah, sebelum kita membuat atau menentukan margin, lebih baik agar kita lebih mudah melihat batasan margin ini, kalau di Word teman-teman itu masih kondisinya masih seperti ini ya, masih blank, nggak ada batas tepinya, kita bisa memunculkan batas tepi yang ada di Microsoft Word ini. Caranya yaitu dengan cara klik file, kemudian klik option, ini option ya yang ada di bawah, kemudian pilih advance, kemudian scroll ke bawah, terus ke bawah kita cari yang show text boundaries. Nih ya, cari tulisan show text boundaries. Kita checklist, kemudian klik OK. Nah, maka muncul nih batas tepinya. Nah, baru kita tentukan marginnya. Untuk menentukan margin sama ya, ada di tab layout. Kemudian kita pilih margin, klik tanda panah ke bawah ini, dan akan muncul margin-margin pilihan yang sudah secara default itu sudah ditentukan oleh Microsoft Word ya. Tapi kita juga bisa mengcustom atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di sini ada custom margin yang paling bawah ini. Klik saja custom margin. Nah, maka akan terbuka menu page up untuk menentukan batasan-batasan margin kita. Atau dengan cara seperti tadi, seperti kita menentukan ukuran kertas, yaitu kita klik tab layout, kemudian klik tanda panah yang ada di pojok bawah ini, maka menu page tab untuk menentukan margin juga seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tentukan batasan margin yang dibutuhkan. Misalkan seperti tadi pembuatan skripsi, misalkan 3, 4 ya. Jadi atas 3, di bawah 4, di kiri 3, di kanan 4. Kita klik OK. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman.
Nanti kalau ini akan kelihatan batasan-batasannya ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Setelah menentukan ukuran kertas, kemudian menentukan margin, sekarang tibalah saatnya kita mencoba mengetikkan teks ya teman-teman. Jadi di sini ada lembar kosong, lembar kerja kosong. Saya tunjukkan dulu ya teman-teman. Ketika kita mengetik di sebuah lembar kerja kosong, maka yang harus kita perhatikan adalah kursor. Kursor itu jadi seperti ini ya teman-teman. Kursor itu, nah ini kursor. Nah ini yang dinamakan kursor. Jadi dia itu berkedip-kedip ya. Nah, jadi tolong perhatikan kursor ini ketika kita nanti mengetik sebuah teks. Ini ya kursor ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk mengetikkan sebuah teks. Misalkan dalam sebuah skripsi itu ada kata pengantar ya teman-teman. Kata pengantar. Misalkan ini ya. Salah. Kata pengantar. Nah, kata pengantar. Bagaimana cara membuat teks ini bisa biasanya kata pengantar itu ada di tengah-tengah sini ya teman-teman. Supaya kata pengantar ini berada di tengah-tengah, caranya yaitu dengan cara kita blok tulisan ini, kemudian kita pilih di tab home ya, tab home. Di sini ada grup teks dan paragraf di sini ya. Nah, kita klik yang ini ya teman-teman. Di sini ada align left, kemudian center. Di sini ada align right sama justify. Jadi kalau kita ingin menempatkan kata pengantar ini di tengah-tengah, maka kita pilih yang center. Yang ini ya teman-teman. Kita pilih center. Nah, maka kata pengantar ini akan pindah di tengah-tengah halaman. Nah, kemudian teman-teman, setelah kita buat judul kata pengantar, kemudian kita coba ketikkan isi dari kata pengantar ini ya teman-teman. Misalkan Nah, saya salah ketik nih ya teman-teman. Jadi ketika kita salah ketik ini, bagaimana sih cara untuk merubah dari salah ketik ini ya teman-teman? Caranya adalah dengan cara menekan tombol backspace pada keyboard jika kita ingin menghapus dari kanan ke kiri ya teman-teman. Jadi dari kanan ke kiri itu kita menggunakan tombol backspace. Tombol backspace itu ada biasanya di atas kanan keyboard biasanya. Ini tombol backspace ya teman-teman. Jadi kita pencet aja tombol backspace ini. Maka akan terhapus dari kanan ke kiri. Kita perbaiki ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan tombol del? Tombol del itu berfungsi untuk menghapus dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita taruh kursor di pinggir huruf A ini, kemudian tekan tombol del. Nah, maka ia akan menghapus dari kiri ke kanan. Itu ya teman-teman.
Jadi bedanya tombol backspace ini dengan tombol del itu, kalau tombol backspace itu menghapus dari kanan ke kiri. Tapi kalau untuk tombol del itu dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita coba di bawahnya ya, kata-kata dari kata pengantar itu, misalkan saya sudah coba ini. Nah, misalkan ini ya teman-teman. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang hanya kepadanya memohon pertolongan. Alhamdulillah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi biasanya kalau sebuah paragraf itu terkadang tuh maju 7 huruf ya. Jadi misalkan ini nih, alhamdulillahnya itu kita majukan sampai ke 7 huruf. Contohnya begini teman. Kita klik di alhamdulillah ini, kursor kita taruh di sini ya teman-teman. Ini kursor. Untuk kursor kita taruh di pinggir huruf A ini ya, alhamdulillah ini, di pinggir kiri, paling kiri. Kemudian di atasnya ini, di pinggir penggaris atas ini ya, ruler ini, ada kayak semacam simbol panah yang saling berhadapan ini. Nah, kita pilih yang panah yang menghadap ke bawah, yang sebelah atas ini ya teman-teman, yang fish line indent. Nah, kita klik, tahan, kita tarik. Nah maka alhamdulillah ini akan maju ke depan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Maka penampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kata pengantar ini menjadi huruf yang bercetak tebal ya teman. Biasanya kata pengantar itu beda dengan isi dari kata pengantarnya ya teman. Jadi judul itu biasanya bercetak tebal. Caranya yaitu dengan cara kita blok kata pengantar ini, kemudian kita pilih ini ya teman-teman. Ini ada huruf icon B, I, U. Jadi fungsi icon B ini adalah untuk membuat tulisan itu bercetak tebal, bold. Kemudian I ini italic, jadi dia akan nanti tulisannya itu akan miring. Kemudian underline, yang U ya, U itu underline, jadi dia nanti akan tulisannya itu ada garis bawahnya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita klik, nah maka akan muncul garis bawah di bawahnya ya. Kalau kita klik satu kali lagi yang U ini, dia akan hilang. Sama dengan I ketika kita klik, maka hurufnya itu akan menjadi miring seperti ini ya teman. Kalau ingin mengembalikannya lagi, kita klik lagi yang I-nya ini. Nah, maka akan kembali lagi seperti semula. Begitu juga dengan bold atau cetak tebal. Kita klik, nah maka kata pengantar ini menjadi bercetak tebal atau lebih tebal daripada yang di bawahnya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan memilih jenis font yang akan kita gunakan ya teman-teman. Pemilihan jenis font ini sangat wajib kita gunakan karena jenis font ini sudah menjadi prasyarat ketika kita membuat suatu dokumen. Dari mulai kita membuat skripsi, membuat surat
surat juga terkadang untuk font itu ditentukan ya tentang tata naskah dinas. Jadi misalkan dalam tata naskah dinas itu menggunakan font jenis Arial dengan ukuran font 11, atau dalam skripsi misalkan ditentukan jenis font Times New Roman dengan ukuran font 12. Nah, itu memang wajib jenis font dan ukuran font itu. Caranya adalah dengan memblok seluruh tulisan yang ada di lembar kerja ini, kemudian kita pilih di toolbox font. Nah, di sini ya teman-teman. Ini banyak sekali jenis-jenis font yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalkan untuk tata naskah dinas kita menggunakan Arial, kita klik di sini Arial maka akan berubah. Ini jenis font Arial ya teman-teman. Atau kita pilih Times New Roman, nah, karakternya akan seperti ini ya teman-teman. Selain menentukan jenis font, juga kita bisa menentukan ukuran font. Jadi misalkan judul ini kata pengantar. Kata pengantar kita bisa menentukan berapa sih ukuran font untuk judul, misalkan 12. Terus untuk isi daripada kata pengantar ini misalkan 11 ya, dibedakan 1. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Cara menentukan jenis font dan ukuran font. Oke teman-teman, cukup sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tentu dengan pembahasan yang lebih mendalam tentang Microsoft Word ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.